Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan nikmat kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada pemimpin besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga keluarganya, para sahabat, dan semoga kita semua tetap menjadi sebagai pengikutnya. Baiklah, pertama-tama izinkan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020, bahwa tentunya ini merupakan nikmat yang luar biasa yang teman-teman dapati, dan kita semua sebagai sivitas akademik ilmu pemerintahan juga merasa senang dan juga bahagia. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan sivitas ilmu pemerintahan. Tentunya saudara-saudara tidak sedemikian rupa, tetapi memang hasil perjuangan untuk masuk di ilmu pemerintahan. Jadi saudara-saudara semua adalah insan-insan terpilih, insan-insan yang bakal membangun Indonesia, akan memimpin bangsa ini sehingga menuju bangsa yang sejahtera, makmur dan berkeimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya insya Allah pada program studi ilmu pemerintahan ini merupakan pilihan yang tepat bagi Anda, di mana saudara-saudara nanti di sini akan belajar tentang bagaimana mengelola pemerintahan, tentang bagaimana mengelola kekuasaan. Dan ini kita tercermin dalam visi ilmu pemerintahan, yaitu akan menjadikan program studi ilmu pemerintahan memiliki keunggulan dalam bidang akademik, keunggulan dalam bidang penelitian, keunggulan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan itu insya Allah akan kita capai dengan beberapa kegiatan yang merupakan terjemahan daripada misi kita, yaitu beberapa kegiatan yang ada di dalam penelitian yang terintegrasi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian juga dalam pengabdian kepada masyarakat sama terintegrasi antara dosen dan mahasiswa. Dan insya Allah sekarang melalui pengajaran atau pendidikan yang akan dilakukan secara intensif dari saudara-saudara mulai masuk sampai nanti keluar, mudah-mudahan beres selama 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Selanjutnya terkait dengan tadi target studi selama 3,5 tahun atau 3,5 tahun, saudara-saudara selama menempuh di ilmu pemerintahan akan belajar 140 SKS untuk mata kuliah dan 6 SKS untuk skripsi. Jadi totalnya terkait dengan kurikulum itu ada 146 SKS yang terdiri dari mata kuliah 140 dan skripsi 6 SKS. Prosesnya tentunya bahwa Anda semua atau saudara-saudara mahasiswa di semester akhir nanti akan menulis sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi, dan itu prosesnya akan melalui 2 kali seminar dan sidang, 1 kali seminar usulan penelitian dan sidang kelulusan 1 kali. Saudara-saudara yang berbahagia, mahasiswa angkatan 2020 yang saya banggakan juga, bahwa terkait dengan ilmu pemerintahan ini tentunya sudah panjang sejarahnya. Kita memang mulai dari tahun 68. Dari tahun 68 jurusan kita berdiri atau program studi kita berdiri. Pertama mungkin namanya bukan ilmu pemerintahan, tetapi namanya jurusan politikologi. Itu berdiri di tahun 1968. Kemudian berkembang sesuai dengan tuntutan di dalam pemerintahan atau di dalam birokrasi, bahwa ternyata yang dibutuhkan adalah para praktisi, sehingga kita dalam tahun 74 berubah namanya menjadi ilmu pemerintahan, dan itu terus berkembang. Kemudian kita juga bukan hanya S1, tapi juga kita memiliki D3, kemudian sekarang mungkin berganti menjadi D4, dan bahkan kita sudah lengkap, termasuk program studi yang paling lengkap dari D3, D1, S2 dan S3, semuanya ilmu pemerintahan. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua, bahwa kita itu program studi yang lengkap.
Selanjutnya juga kita ditunjang oleh tenaga-tenaga pendidikan dan kependidikan yang insya Allah sudah profesional. Kita memiliki dosen, itu ada 17 orang. Dosen kita ada 5, dari 17 itu 5 guru besar, kemudian ada sisanya itu para doktor dan magister. Jadi selama 1 semester, selama di ilmu pemerintahan, saudara-saudara akan ditempa oleh para dosen, baik guru besar maupun para master dan para doktor di ilmu pemerintahan. Dan juga kita memiliki, akan ditunjang untuk selama kuliah di sini dengan ada Ibu Sekretaris Prodi dan juga 2 staf di tenaga kependidikan. Kemudian selanjutnya terkait dengan prospek kerja nantinya, kira-kira akan jadi apa saudara-saudara ketika setelah keluar dari jurusan ilmu pemerintahan atau dari program studi ilmu pemerintahan. Nah, prospek kerja berdasarkan hasil tracer studi bahwa hampir rata-rata memang sebagian besar alumni kita bekerja pada instansi pemerintahan atau menjadi praktisi pemerintahan atau sebagai birokrat, itu angkanya paling tinggi. Di samping mungkin yang lain-lain banyak juga, tetapi prospek kerja kita memang ke birokrasi salah satunya, menjadi praktisi pemerintahan. Kemudian yang kedua itu menjadi profesional pemerintahan. Profesional pemerintahan ini dimaksud adalah saudara-saudara itu setelah lulus dari ilmu pemerintahan menjadi tenaga-tenaga konsultan pemerintahan, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, mungkin termasuk juga pemerintahan desa. Kiprah para alumni kita sudah banyak di profesional pemerintahan. Kemudian di samping itu juga ada satu lagi yang paling dominan dalam profil lulusan kita, yaitu bekerja pada lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat. Kita banyak sekali lembaga-lembaga alumni-alumni kita yang berada di lembaga pemberdayaan masyarakat. Artinya bahwa alumni-alumni kita begitu lulus bisa langsung bekerja kurang dari 3 bulan dan memang menempati posisi-posisi yang strategis di masyarakat. Kemudian tentunya bagaimana caranya sekarang supaya saudara-saudara bisa mengikuti kuliah dengan baik, bisa apa yang tadi saudara-saudara ceritakan atau yang program studi tetapkan itu bisa tercapai. Triknya hanya satu saja, yaitu saudara-saudara di kelas perhatikan dosen, dan yang utama saudara-saudara membaca buku ataupun membaca literatur lainnya. Dan juga satu lagi, bahwa saudara-saudara aktif di dalam berorganisasi untuk mengasah soft skill saudara, sehingga apa yang dicita-citakan kita bersama bahwa saudara-saudara datang ke sini adalah insan pilihan, insan terbaik untuk menjadi pemimpin, untuk bisa mengelola pemerintahan, untuk bisa mengelola kekuasaan dengan baik, akan tercapai. Baik saudara-saudara mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2020 yang saya banggakan, pada kesempatan ini tentunya apa yang ada yang menjadi ciri khas bagi ilmu pemerintahan FISIP Unpad. Ciri khas ilmu pemerintahan FISIP Unpad yaitu kita itu mempelajari tentang bagaimana pemerintahan lokal dan proses public policy. Itu yang menjadi ciri khas kita, yang membedakan dengan perguruan tinggi lain terkait dengan program studi ilmu pemerintahannya. Dan pesan dari saya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2020, saudara-saudara di masa pandemi ini tentunya harus lebih waspada dan harus lebih giat untuk belajar. Kenapa? Karena memang dalam era pandemi ini belajar kita tidak tatap muka, tetapi kita lakukan secara online atau secara daring. Dengan begitu, ini semua sangat bergantung dari saudara-saudara semua. Dan terakhir, barangkali rajinlah saudara-saudara tetap membaca literatur, dan saudara-saudara selama kuliah upayakan aktif di organisasi untuk mengasah soft skill saudara-saudara sebagai bahan atau sebagai potensi-potensi untuk menjadi pemimpin. Baik ilmu pemerintahan, IP.